Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat Az-Zumar, surat nomor 39. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezekinya, memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan serta ketenteraman kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Saya juga mengajak saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya, sehingga dapat beraktivitas kembali, dapat menyimak tadabbur dan kajian Al-Quran ini. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi berbagai masalah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluarnya dan solusinya dari persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak kajian dan tadabbur ini, dan saya dengan tulus ikhlas, dengan penuh hormat, sudilah kiranya saudara-saudara memberikan subscribe kepada Kreweng Aji Channel ini. Semoga dengan subscribe saudara-saudara, channel ini bisa hidup dan eksis di dalam mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Saudara-saudara, marilah kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitabat bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din. Ala lillahid dinul khalis waladina taqaddu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqribuna
ilallahi zulfa innallaha ya'qumu bainahum fima hum fihi ya'talifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar law aradallahu an yattakhidha waladan lashtafaa mimma ya'luqu ma yasha' subhanahu wallahul wahidul qahar qala qasamawati wal arda bil haqq yukhawirul laila alan nari wa yukhawirun nahara alal laili wa syaqara syamsa wal qamar kullu yaj'ri li ajalim musamma Allahul azizul ghafar Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, Tuhannya kitab dari Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada engkau dengan kebenaran, maka mengabdilah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam kepatuhan. Nah, sesungguhnya kepatuhan yang ikhlas itu hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, tiada kami mengabdi kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka berselisih tentang itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berdusta, tidak berterima kasih. Jika Allah menghendaki untuk memungut putra, niscaya ia akan memilih apa yang ia kehendaki di antara mereka yang ia ciptakan. Maha suci Dia. Ia adalah Allah yang Maha Esa, yang mengalahkan semuanya. Ia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Ia membuat malam menutupi siang dan membuat siang
menutupi malam, dan ia membuat matahari dan bulan untuk melayani manusia, masing-masing berjalan menuju waktu yang ditentukan. Ingat, sesungguhnya ia itu yang maha perkasa, yang maha pengampun. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah arti dan makna surat Az-Zumar surat nomor 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat di dalam ayat 3. Semua orang yang menyembah Tuhan-Tuhan palsu berdalih bahwa Tuhan-Tuhan semacam itu disembah hanya untuk mendekatkan mereka kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak dapat didekati. Para penyembah berhala berkata bahwa berhala-berhala itu hanya suatu lambang untuk menjalankan konsentrasi kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam ayat berikutnya terang-terangan dikatakan bahwa kaum Kristen mempunyai pendirian bahwa tanpa sang putera mereka tidak dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Tetapi penghormatan yang melampaui batas kepada makhluk adalah langkah yang merendahkan derajat manusia. Oleh karena itu Islam mewajibkan orang supaya taat dengan ikhlas atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selanjutnya penjelasan pada ayat yang keempat. Kami menemukan sejarah Kristen, saya ulangi lagi, kami menemukan ajaran Kristen disebutkan dan dinyatakan salah dalam wahyu Makkiyah zaman permulaan, seperti di dalam surat Quran suci surat 19 yang dibaca oleh pemimpin kaum pengungsi Islam di Abisinia di hadapan Raja Najasyi lebih kurang pada tahun ke-15 Bi'sah atau kenabian. Quran suci menyebutkan salahnya ajaran Tuhan mempunyai putera yang hampir sama kerapnya seperti hal salahnya ajaran menyekutukan berhala dengan Tuhan yang Maha Esa.
Dalam ayat ini diterangkan bahwa tidak ada orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagai putra Allah Ta'ala, melainkan hamba-hamba Allah yang terpilih sajalah yang secara kiasan disebut sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah dapat mewujudkan sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga hubungan antara mereka dengan Allah Ta'ala sama seperti hubungan seorang putra terhadap ayahnya, mengingat bahwa mereka serupa benar dengan sifat-sifat Allah Ta'ala seperti serupanya anak terhadap ayah. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah penjelasan dari ayat-ayat surat Az-Zumar surat 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semoga ini menambah keimanan kita, menambah wawasan keagamaan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.